Panggung politik Indonesia menjadi sorotan dengan temuan mengejutkan yang diungkap Indonesia Corruption Watch, ICW. Mereka menemukan beberapa fakta menakjubkan. 15 mantan koruptor kini menjadi calon legislatif. Berdasarkan peninjauan daftar calon sementara, DCS, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah, DPD, ICW mengidentifikasi 15 nama kontroversial tersebut. Tak hanya sekumpulan nama besar, separuhnya berniat bertarung di kancah DPR, sedangkan separuhnya lagi berupaya merebut tempat di DPD. Tak bisa dipungkiri, kehadiran mantan koruptor di kantong calon legislatif telah menghebohkan opini masyarakat dan memicu perdebatan mengenai integritas dan moralitas individu yang dinilai layak mewakili suara rakyat. Di tengah kontroversi juga ada beberapa karakter familiar. Salah satunya Abdillah, perwakilan Partai Nasdem, yang pernah menghadapi kasus korupsi mobil pemadam kebakaran dan penyalahgunaan dana APBD. Perjuangan politik saat ini semakin menimbulkan kebingungan di masyarakat. Sementara itu, nama Abdullah Puteh pun turut menyita perhatian. Saat menjadi calon legislatif Partai Nasdem Aceh, ia pernah terlibat skandal pembelian helikopter saat masih menjadi gubernur Aceh. Kontroversi kian sengit ketika para eks-koruptor ini tak hanya tampil di kancah nasional, tapi juga berani ikut campur di kancah daerah. Dari situlah lahir Cinde Laras Yulianto, yang masuk dalam daftar calon DPD daerah pemilihan Yogyakarta, dengan sejarah korupsi yang memprihatinkan di dana pensiun. Sebuah konteks yang memerlukan klarifikasi bagi demokrasi, pengamatan ini menimbulkan pertanyaan mengenai pemilihan kandidat yang kurang mendapat perhatian. Meskipun hasil ini hanya terbatas pada calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, potensi terjadinya hal serupa di seluruh daerah masih mengkhawatirkan. Ini bukan hanya saat yang tepat, namun juga membuka diskusi mengenai integritas politik, tanggung jawab partai politik, namun juga mengenai proses pemilu itu sendiri. Meskipun pentingnya integritas dalam sistem demokrasi, hasil-hasil ini menunjukkan perlunya menjaga kejujuran dan menjauhkan korupsi dari politik. Perhatian khusus diberikan pada bagaimana organisasi-organisasi yang terlibat, termasuk KPU dan partai politik. Menyikapi temuan-temuan tersebut dan mengambil langkah nyata untuk memastikan bahwa mereka yang duduk di legislatif adalah orang-orang yang tidak memiliki catatan kriminal dan benar-benar berkomitmen untuk memberantas korupsi. Singkatnya, hasil-hasil ini telah membuka pintu bagi diskusi menarik mengenai etika politik, integritas calon legislatif, dan pentingnya memastikan bahwa wakil-wakil terpilih adalah pemimpin yang berjuang demi kepentingan publik, bukan demi kepentingannya sendiri. Demikianlah akhir laporan dari kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan telah mengikuti saluran berita dari kami guna mendapatkan informasi terbaru dan analisis mendalam. Sampai bertemu lagi.